Sejarawan menggunakan bahasa yang cukup menggelitik ketika menggambarkan keadaan umat Islam awal. Bahwa setelah Rasulullah wafat, persoalan utama yang menghinggapi adalah politik. Kaum Muhajirin dan Ansor hampir pecah saat suksesi kekhalifahan. Ali bin Abi Thalib mewariskan dua sempalan umat, Syiah dan Khawarij. Dua aliran teologi ini menyisakan debat soal kekafiran yang berlanjut hingga hari ini. Kafir politis adalah paling maraknya. Media sosial menjadi ladang masalah, terutama karena mengakomodasi kebebasan yang tidak terkontrol. Trending di Twitter misalnya menjadi tempat mobilisasi yang paling ampuh karena atensi publik tertuju padanya. Para pengguna ikutan mentrendingkan suatu topik, lalu terpecah dalam dua narasi, pro dan kontra, dan memiliki kesamaan esensi, yakni sama-sama memecah belah kerukunan karena saling mengkafirkan antar kelompok. Terbaru, Anies Baswedan menjadi target nyinyiran karena kunjungannya ke sebuah pura. Narasi perundungannya adalah kepada para pendukung Anies yang teriak-teriak soal kafir, tapi malah bungkam ketika idolanya sendiri yang melakukan. Di sini menarik dicatat bahwa fenomena saling mengkafirkan merupakan kausalitas, tapi tidak bisa diputuskan siapa yang mesti disalahkan. Apakah yang terbiasa mengkafirkan atau justru yang nyinyir terhadapnya? Misalnya begini. Kelompok radikalis ekstremis suka sekali menuduh orang kafir karena suatu hal, maka orang lain akan melakukan hal yang sama atau nyinyir ketika ada inkonsistensi oleh pelaku awal tuduhan kafir tadi. Ferdinand Huta Hayan menjadi contoh hal ini dengan dalih membela bangsa. Namun yang terjadi adalah munculnya narasi pendukung yang ikut menjelekan rival politik. Mirisnya, mereka bawa-bawa narasi teologi sangat tidak etis. Namun kendati media sosial memegang peran penting dalam seluruh narasi pemecah belah, alurnya tetap berada di masing-masing aktor. Karenanya, dalam fenomena teologis dan kafir politis, pemecahannya tetap berada pada kesadaran masing-masing umat beragama di satu sisi dan kesadaran para politikus di sisi lainnya. Faktanya, media sosial siap memecah belah ketika ulah para Islamis dan politikus itu sendiri. Merekalah aktor utamanya. Ferdinand Huta Hayan seringkali kita dengar karena narasinya yang kebanyakan nyinyir. Alih-alih menjaga Pancasila dan Indonesia, ia justru mematik resistensi musuh-musuh pemerintah, semakin berdendam kesumat dan mengeneralisasi rezim sebagai pihak yang anti keberagamaan. Cara Ferdinand, dan sebenarnya bukan dia saja pelakunya, mengetengahi keberagamaan yang dianggap moderat justru menstigmatisasi moderasi itu sendiri. Belum lagi, sebagian kelompok Islam ataupun tokoh di antara mereka gemar memprovokasi antar sesama. Salafi sebagai contoh, yang terlihat melalui kader milenial mereka masih beragama secara kekanak-kanakan dan mudah kaget. Mereka yang baru kenal Islam menjadi Islamis provokator yang sedikit-sedikit kafir, mengkafirkan, dan menuduh orang lain keluar dari Islam. Pengetahuannya yang dangkal justru mengelabui keberislamannya. Kafir teologis dan kafir politis dengan demikian adalah produk kedua pihak yang bertentangan. Kaum Islamis bertolak dari kesadaran teologis mereka untuk melabeli pihak lain sebagai kafir. Begitu juga sebaliknya. Para politikus menuduh kafir pihak lain sebagai legitimasi politik mereka. Di garis yang sama dengan dua narasi ambivalen tersebut, saling tuduh kafir dilatar belakangi kepentingan tertentu yang kentara politis teologis secara bersamaan. Mereka semua adalah provokator, yang satu penjahat agama dan yang lainnya penjahat negara. Penjahat agama selalu mengeksploitasi kesalehan untuk menyesatkan kafir kelompok keberagamaan yang berbeda. Sementara penjahat negara selalu mengeksploitasi kesatuan untuk menghujat pihak luar yang tidak sehaluan politik dengan mereka. Karena itulah kafir teologis pun pada akhirnya menjadi kafir politis yang dibuat-buat. Istilah kafir menjadi sesuatu yang syarat kepentingan politik. Kenyataannya yang sering melontarkan term tersebut adalah mereka yang tidak punya basis keagamaan yang kuat. Biasanya mereka adalah kaum baru beragama atau mereka yang memang sering bermain politik dengan mengeksploitasi istilah teologis tersebut. Artinya, tidak ada yang benar-benar kafir kecuali untuk menghujat, mengejekkan, dan mencitra burukan orang lain. Di sini ada yang perlu digarisbawahi. Di masa lalu, teologi dengan berbagai aliran lahir sebagai buah perseteruan politik Islam. Tetapi dalam konteks pengafiran, mereka bertolak pada keyakinan yang nas-oriented, berdasarkan pemahaman mereka atas Al-Quran dan Al-Hadis. Sementara hari ini, perseteruan politiklah yang justru labelisasi teologis. Namun,
sama-sama tidak ada dalilnya dalam nas. Dengan kata lain, dibuat-buat. Kafir politis ini yang banyak beredar di media sosial, menjadikan media sosial sebagai pemecah belah paling rentan. Hari ini memang tidak akan memantik lahirnya aliran teologis, namun akan memantik lahirnya perpecahan bangsa. Kafir sebagai sesuatu yang sangat politis semacam ini jauh lebih berbahaya dari kafir teologis. Sebab perpecahan bangsa yang ditakutkan bukan sekedar paranoid belaka, ini benar-benar ada di hadapan kita. Diskursus tentang kafir sebenarnya sudah usang. Belajar agama secara mendalam akan membuat seseorang selamat dari term eksploitatif tersebut. Kafir secara teologis sendiri tidak perlu menjadi perdebatan dan tidak boleh jadi alasan perpecahan. Media sosial siap memecah belah. Sementara kita masih terus berdebat dengan istilah kafir yang sangat politis. Kaum Islamis dan politikusnya tengah bermain narasi politik belaka. Lalu, apakah media sosial hanya perantara belaka? Wallahu a'lam bishawab.